Sudah terlalu lama kita memunggungi laut. Itulah yang selalu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Negara dengan 2/3 wilayahnya laut, tetapi selama ini memang kita lupakan. Laut kita tempatkan sebagai belakang rumah. Itulah yang membuat bagaimana biaya logistik kita menjadi begitu mahal. 26% dari biaya produksi. Kalau sekarang kita ingin membangun yang namanya poros maritim, orientasi yang lebih banyak muncul justru isu-isu perikanan. Padahal poros maritim itu menempatkan pelabuhan dan bagaimana transportasi barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain itu sebagai pilarnya. Bagaimana kita membangun tol laut bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Apa kabar tol laut? Itulah yang coba akan kita bahas pada malam hari ini. Dan secara khusus saya mengundang Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joslino. Pak Lino, terima kasih. Selamat malam. Dan bersama kita juga anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono. Pak Nusirwan, terima kasih. Kita ingin membahas mengenai poros maritim. Apa kabarnya tol laut? Sebelum kita mulai diskusi, Pak Lino, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagian besar kita mengenal lagu anak-anak ini. Lirik lagunya menggambarkan kebesaran Nusantara pada zaman nenek moyang kita. Pada masa itu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim atau kepulauan yang penduduknya terkenal sebagai pelaut dan saudagar tangguh. Namun bagaimana dengan sekarang? Data Overseas Coastal Development Institute Jepang memetakan bahwa dengan 17.000 lebih pulau, Indonesia hanya memiliki sekitar 725 pelabuhan. Bandingkan misalnya dengan Jepang yang hanya terdiri dari 4.000-an pulau namun mengoperasikan 1.100-an pelabuhan. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala mencanangkan kembali kejayaan laut Indonesia dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Mulai dari pidato penerimaan kemenangan yang dilakukan di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman, hingga penegakan hukum tegas lewat penenggelaman kapal pencuri ikan di lautan Indonesia, semuanya dilakukan untuk tidak lagi memunggungi lautan. Menyadari kelemahan infrastruktur di negeri ini, Presiden Jokowi menargetkan pembentukan tol laut. Meski awalnya sempat disalahartikan dengan pembangunan jalan tol di atas laut, namun lewat berbagai kesempatan, pemerintah menjelaskan konsep tol laut sesungguhnya. Pemikiran yang sepertinya sejalan dengan konsep pembangunan negara-negara maju dunia. Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, hampir tidak ada negara maju yang tidak memiliki keunggulan di laut. Konsep tol laut ini strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kesadaran penuh akan kondisi Indonesia yang lebih banyak terdiri dari pulau dan laut daripada daratan. Namun konsep tol laut ini hanya akan bermanfaat jika semua pemangku kepentingan benar-benar berniat mewujudkannya. Kebutuhan dana yang besar, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, dukungan politis, semuanya sangat dibutuhkan untuk memperoleh tol laut. Jadi, jika kita ada yang bertanya, apa kabar tol laut? Itu adalah tugas kita bersama untuk menjawabnya. Menjadi tugas kita semua untuk menjelaskan kepada anak cucu kita kalau kejayaan di laut bukan sejarah semata. Meminjam kredo Angkatan Laut kita, Jelas Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Pak Lino, orang bicara poros maritim, orang bicara soal tol laut. Tapi sekarang ini yang lebih menarik isunya soal perikanan, soal penenggelaman kapal ikan. Apa yang salah dengan pemahaman poros laut? Apakah benar seperti itu? Saya kira ya bahwa kan ikan itu kan hal yang short term lah, yang kelihatan begitu kan. Karena kita baikin pelabuhan. Ya karena begini. Jadi tol laut itu sendiri jangan diartikan bangun pelabuhan baru. Itu yang saya lihat sebagian orang ngartikan itu.
Ya, karena tol laut itu yang dimaksud oleh Presiden, dimaksud pemerintah, itu memperbaiki seluruh transportasi sistem di laut. Ya, jadi bukan hanya bangun pelabuhan baru. Solusinya salah satu ada bagian mesti ada pelabuhan diperbaiki, dibuat baru. Persoalan yang ada di sistem transportasi laut. Yang paling utama itu di pelabuhan itu masalah produktivitas di pelabuhan. Ya. Karena sekarang itu kapal-kapal domestik di Indonesia itu 65% waktunya tidur di pelabuhan, 35% berlayar. Jadi orang pikir lah karena begini butuh beli kapal baru. Ya. Ya padahal kita harus meningkatkan produktivitas dulu. Ya, baru karena kalau produktivitas meningkat seperti sekarang ya, itu 65% waktu kapal di Indonesia itu tidur di pelabuhan. Kenapa, Pak? Karena produktivitasnya rendah. Tapi kalau kita bisa baikin produktivitas itu, sehingga nanti waktu kapal di pelabuhan menjadi 35%, 65% berlayar, kita kelebihan kapal di negeri ini. Bukan kita karena pengelolaan di pelabuhannya yang lamban ya, Pak? Yes, itu isu besar. Dan untuk merubah itu hal yang sangat sulit. Karena apa? Kalau bangun pelabuhan baru punya uang 3 tahun lagi nanti jadi. Tapi memperbaiki manajemen, ICT-nya diberikan, kemudian orangnya di retraining kembali, itu hal yang sangat sulit karena kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka rasa mereka nggak tahu, mereka pikir gimana ya? Jadi mereka pikir mereka tahu, sebenarnya mereka nggak tahu. Tapi apakah benar Pak pemahaman bahwa sebetulnya pelabuhannya juga tidak mencukupi? Enggak, dalam area tertentu yes. Tapi sebagian besar itu, makanya kan waktu bicara angka ya, kan teman-teman dari Bappenas kan muncul 400 triliun. Saya bilang sama Presiden, saya nggak perlu segitu. Saya mungkin perlu 8 sampai 9 miliar dolar aja bisa beres semua. Karena intinya gimana produktivitas harus meningkat. Ya. Jadi ini yang salah karena orang Indonesia tuh nggak suka bicara mengenai peningkatan produktivitas, sukanya bikin project. Ya. Jadi solusinya selalu project. Padahal isu utama karena begini, kalau bikin pelabuhan, tapi kalau produktivitasnya nggak meningkat, kapal tetap aja 65% waktu di pelabuhan, logistik cost nggak turun. Tujuan kita bikin tol laut itu kan menurunkan logistik cost. Ya bukan hanya bangun pelabuhan, bukan itu. Itu yang apa? Gitu. Pak Nusirwan, kalau bicara kemudian persoalannya pada sistem transportasi laut, apa yang kemudian harus menjadi kesadaran kita untuk memperbaiki itu? Ya, untuk memperbaiki itu tentu akhirnya seperti pertanyaan apa kabar tol laut. Biasanya kalau kita ditanya apa kabar, baik-baik saja. Tadi disampaikan bahwa tidak baik-baik ya? No. Kondisinya tidak sedang baik-baik kan? Jadi pengertiannya bukan membangun pelabuhan. Ya. Kita dari Belawan terus turun ke bawah sampai ke timur, ke ujung. Itu semua sudah ada. Kalau ditingkatkan kapasitasnya betul. Yang kedua adalah tentu manajemen dari pelabuhan itu, pengelolaannya. Maka jangan dilihat hanya lihat prasarananya, yaitu dermaga, kemudian juga kapalnya. Tidak hanya itu, tapi juga kita lihat di negara-negara yang lain bahwa begitu tinggi kerja jasa dari sebuah pelabuhan, mampu memberikan pendapatan negara yang begitu besar. Nah, maka sebetulnya kembali kepada topik ini harus dibuka kembali mana-mana yang seharusnya disegarkan. Soal pengelolaannya, jadi intinya di pengelolaan ya, di manajemen satu pengelolaan, yang kedua pihak regulator dalam hari ini pemerintah juga harus menyegarkan dari sisi regulasinya, tarif gitu. Banyak hal yang sudah tidak wajar dan itu menjadi tidak ekonomis untuk sebuah transportasi laut. Dari Merak Bakahuni itu mungkin tinjauannya apabila kita lihat dari sisi keekonomian sudah tidak masuk. Bagaimana kita akan memenuhi sebuah angkutan barang dan penumpang, di mana dari sisi tarif, dari sisi ketentuan-ketentuan regulasi yang lain itu tidak diikuti. Menarik sekali Pak, bicara mengenai bagaimana kita memperbaiki regulasinya juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kebetulan nanti juga akan bergabung bersama kita Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bapak Bobi Mamahit. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.